Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 41. Demikian dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu yang menjadi tantangan terberat kita adalah melawan keinginan daging. Melawan keinginan-keinginan yang berasal dari kepentingan pribadi kita. Masalah persoalan malas, masalah persoalan menginginkan punya orang lain, masalah bagaimana mengendalikan hati dan pikiran. Selain daripada banyaknya pergumulan-pergumulan dan tangan, bahkan pencobaan dan godaan yang datang menghampiri hidup kita, sesungguhnya bagaimana kita boleh mengendalikan semuanya itu jika kita punya hati yang murni, yang mau taat dan yang mau konsisten untuk setia kepada Tuhan. Maka nasihat Tuhan Yesus kepada muridnya dalam renungan hari ini di Matius 26 ayat 41, Tuhan Yesus mengingatkan para murid-muridnya bagaimana supaya mereka boleh mengendalikan keinginan, rasa kantuk mereka, mengendalikan rasa lelah mereka untuk turut bersama dengan Yesus berdoa bersama semalaman di Taman Getsemani. Tetapi itu pun murid-murid tidak mampu melakukannya dengan baik. Mereka tetap saja tertidur, padahal Tuhan Yesus sedang bergumul pada malam itu di Taman Getsemani. Inilah salah satu bagian kecil yang mungkin yang menjadi perenungan juga bagi kita. Bagaimana kita boleh mengendalikan diri kita untuk boleh bersama-sama merenungkan dan turut ambil bagian dalam kisah penderitaan Yesus, pergumulan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun mau mengorbankan dirinya untuk kita. Maka dengan hal ini Tuhan Yesus ingatkan kepada mereka, pun mengingatkan kita juga, bahwa kita hendaknya senantiasa mau berjaga-jaga bersama dengan Dia. Dan kemudian kita mau berdoa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan, banyak sekali pencobaan yang akan menghampiri kehidupan kita. Maka dengan itu kita patut untuk berjaga-jaga, kita patut untuk waspada. Itu makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayat 6 mengatakan demikian. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan juga, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Maka salah satu hal yang boleh kita lakukan untuk berjaga-jaga adalah kita mau berdoa. Kita mau tetap waspada dan jadilah pribadi yang tenang. Sekalipun banyak tantangan pergumulan yang akan kita hadapi ke depan, tetapi tenang, jangan panik, jangan gelisah. Kuasai hatimu, kuasai pikiranmu. Berdoalah bersama dengan Tuhan Yesus. Maka dengan ini biarlah kita menjadi umat Kristen yang senantiasa mau menghadapi tantangan dengan tetap waspada, berjaga-jaga, tenang di dalam Tuhan, supaya kita dapat berdoa. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita untuk berjaga-jaga, untuk waspada. Maka tenanglah, tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu, supaya kita dapat berdoa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.